Petugas pemadam kebakaran membersihkan sisa material pembakaran ban oleh massa aksi. Pasca aksi demonstrasi yang berakhir ricuh, sejumlah titik terdapat sisa pembakaran yang membahayakan pengendara. Satu persatu jalan yang dijadikan lapangan untuk berunjuk rasa warga dibersihkan petugas pemadam kebakaran Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas menyemprotkan air untuk menghilangkan sisa pembakaran dan bekas di sejumlah titik jalan yang ada di sekitar area DPRD Jawa Barat. Sekarang kita membersihkan sekitar 5 titik karena titik-titik tersebut alat dipergunakan oleh masyarakat yang pada saat melakukan demo membakar-bakar sampah, membakar-bakar ban-ban bekas, tapi menempel di jalur jalan raya yang notabene sangat riskan pada saat ada pengguna jalan, terutama motor-motor pada saat ada pengereman dan mendadak itu pasti akan terjadi jatuh ataupun korban. Sebelumnya aksi demonstrasi oleh massa tak dikenal berhasil diredam petugas kepolisian. Meski demikian, beberapa fasilitas umum serta kendaraan dirusak oleh massa seperti rambu lalu lintas dan warung UMKM. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Puluhan aparat TNI bersama dengan BPBD Damkar relawan membersihkan puing kantor wali kota dan DPRD Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Kantor wali kota, DPRD, serta sekretariat daerah Kota Pekalongan dipastikan tidak bisa digunakan lagi karena kerusakan parah yang ditimbulkan. Pasca kerusuhan yang terjadi Sabtu sore, kondisi kantor wali kota, gedung DPRD, dan sekretariat daerah Kota Pekalongan kini hanya menyisakan puing-puing hangus terbakar. Api yang melalap bangunan baru benar-benar padam pada Minggu pagi setelah membakar hampir seluruh bagian gedung. Puluhan anggota TNI dikerahkan bersama BPBD, Damkar, relawan membersihkan puing di area gedung DPRD dan kantor wali kota Pekalongan. Pembersihan dilakukan secara hati-hati mengingat kondisi bangunan yang rapuh dan berpotensi ambruk sewaktu-waktu. Hari ini kita laksanakan yang pertama adalah realisasi wilayah agar masyarakat tidak masuk ke dalam lokasi ini. Karena gedung-gedung yang sudah terbakar ini disinyalir sudah rapuh. Sehingga jika masyarakat masuk ke dalam gedung dikhawatirkan nanti akan timbul korban baru. Kantor wali kota, DPRD, serta sekretariat daerah Kota Pekalongan dipastikan tidak bisa digunakan kembali karena rusak parah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. 3 dari 6 pria tak dikenal ditangkap anggota TNI saat ikut melakukan penyerangan kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Dari tangan ketiganya, polisi mendapati 2 botol bom Molotov. Keributan terjadi di depan Polres Metro Jakarta Pusat. Sejumlah orang yang sebelumnya ikut melakukan penyerangan menggunakan batu, bom molotov dan petasan berhasil diamankan aparat TNI. Diduga ketiga pria yang tak dikenal warga luar Jakarta Pusat merupakan provokator yang akan membuat kerusuhan karena dari dalam tas yang dibawa didapati 2 botol bom molotov. Bilang kamu nggak kenal sama dia. Iya, bunuh dia. Aja di dalam. Iya. Saya tahu apa? Kok ada buktinya ini tadi ya temanmu di sini ya? Tadi lo ngobrol bareng. Sebelumnya terindikasi ada 6 pria yang ikut melakukan penyerangan di mana 1 botol bom molotov sudah dilemparkan ke halaman Polres. Namun saat dilakukan penangkapan, ketiga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Bawa bom molotov. Oh, ini Bang indikasi. Coba Bang, mana Bang? Awalnya mau ngelempar dia Bang? Iya. Salah tasnya udah dilempar. Ada berapa orang di indikasi ada berapa orang Bang? 6. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga pria ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Sementara Polres Jakarta Timur bantah ada pengunjuk rasa yang ditembak di depan markasnya. Korban tidak meninggal dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Polres Metro Jakarta Timur membantah 2 pengunjuk rasa tertembak peluru tajam di depan Mapolrestro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian mengatakan informasi tersebut tidak benar dan hanya menimbulkan keresahan di masyarakat. Korban sebelumnya dirujuk dari Rumah Sakit Hermina ke RSCM setelah mengalami luka serius akibat diduga terkena lemparan benda tumpul. Korban sempat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kami pastikan bahwa anggota Polres Jakarta Timur tidak melakukan penembakan karena kami tahu melakukan tahapan-tahapan pada saat tindakan tegas terukur. Pada saat itu baru melakukan provokasi dan tentunya yang bersangkutan sudah diidentifikasi dan saat ini sudah ditangani atau dilakukan tindakan medis di RSCM. Dan kami sudah melakukan interview dan kami sudah punya data semuanya. Dan maka dari itu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa itu bukan penembakan, namun dikarenakan dapat lemparan dari rekan atau kelompok lainnya. Kapolres Jakarta Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Pemirsa, Polres Jakarta Timur mengamankan sebanyak 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan rumah Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. 9 orang ini berasal dari Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Aparat Polres Jakarta Timur mengamankan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan rumah artis sekaligus politisi PAN Uya Kuya. 9 orang yang statusnya masih saksi ini diamankan dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Polisi masih memeriksa motif para pelaku dan memburu pelaku lainnya. Semalam kita saksikan juga, itu juga tindakan yang sangat anarkis. Tentunya sudah kita pisahkan antara warga dengan adanya kelompok massa yang tentunya sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Masa sendiri datang dari mana sih, Pak? Berbagai macam, ada juga dari kita, keluarga kita, ada juga dari Bekasi maupun dari Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagramnya, anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional ini kembali meminta maaf Sabtu malam. Sebelumnya, Uya Kuya juga sudah lebih dahulu meminta maaf soal aksi joget-joget bersama anggota DPR yang viral. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Namun, meski sudah meminta maaf, sekelompok orang tetap mendatangi rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur Sabtu malam. Mereka mengambil sejumlah barang berharga milik Uya Kuya alias Surya Utama. Atas peristiwa ini, polisi telah menangkap sedikitnya 9 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.